Beragam usaha-usaha mikro informal ada di sekitar kita dengan modal minim. Nah, kira-kira untuk kita sendiri ketika mau memilih ide usaha, apa pertimbangannya agar investasi awal tidak besar tapi kita dapat jalankan dari rumah? Tentu ini sangat cocok bagi pemula yang mau wirausaha. Dari beragam ide usaha modal kecil, kita bisa seleksi untuk memilih satu modal kecil, tetapi kita bisa mulai hari ini dengan tentu bisa dilakukan, tetapi bukan untuk coba-coba. Kita wajib fokus karena kita memiliki tujuan yang terukur. Usaha itu jalan dan akhirnya memberikan keuntungan. Ini beberapa pertimbangan ketika kita memulai usaha sederhana. Yang pertama adalah sesuaikan dengan kemampuan kita. Apa itu artinya? Artinya kita kuasai teknis dan cara-cara kerja operasional dari jenis bisnis yang kita pilih. Kita andalkan diri sendiri dulu sebelum kita mempekerjakan orang lain. Jadi kita kuasai mekanisme dan tata cara dan pola operasional dari usaha itu sehingga tiap hari ada kepastian bahwa usaha itu akan berhasil dan mendapatkan omset. Yang kedua adalah waktu yang kita miliki. Melakukan usaha berarti menyediakan waktu yang fokus agar mata rantai kegiatan terlaksana sesuai dengan prosesnya, sesuai dengan target, dan sesuai dengan tujuan. Waktu kita bayar dengan terlibat langsung agar kita tahu kemajuan dan kepastian usaha itu sendiri. Jadi kita sepenuhnya belajar bersama waktu. Pertimbangan ketiga adalah kita menyediakan kebutuhan dasar dari calon pelanggan atau pembeli kita. Karena berusaha, berbisnis itu berarti menyediakan atau menyajikan kebutuhan pembeli atau pelanggan kita. Kita berdagang sekaligus mendistribusi produk atau jasa agar pelanggan mudah mendapatkan kebutuhannya sehingga terjadi penjualan dan target omset. Kita memilih dagangan yang memiliki peluang pasar yang prospek dan berdaya hasil untung. Tetapi sebaiknya memang kita pilih kebutuhan yang agak fokus tetapi saling kait-mengkait seperti kopi, goreng-gorengan, atau mungkin juga itu makanan jajanan lain. Faktor keempat, pertimbangan keempat itu adalah melihat bagaimana tingkat perputaran barang dari jualan kita. Tentu karena modal kita kecil, kita prioritaskan pengadaan barang yang memiliki tingkat penjualan tinggi dan tingkat perputaran yang perolehannya positif. Jadi itu pun sebenarnya kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan komunikasi yang bagus terhadap pelanggan yang baru pertama kali hadir. Dan kita lakukan itu semua dengan penuh rasa tanggung jawab dan optimis. Karena berdagang itu adalah memuaskan dan menyediakan kebutuhan pelanggan kita. Pertimbangan kelima bisa saja lokasi atau tempat. Tapi kalau kita akan berjualan dengan memanfaatkan rumah dan pekarangan kita, maka itu artinya kita harus benar-benar mempelajari yang disebut dengan komunikasi sosial dan juga relasi. Sehingga seiring waktu selalu saja ada tetangga, pelanggan sekitar yang datang untuk memenuhi kebutuhan dan juga apa yang diinginkan. Dan itu semua tentu adalah mempelajari yang namanya dengan daya beli para konsumen kita. Salam sehat, salam bisnis, dan sukses selalu.